Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini. Kita, iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 3D animasi. Terakhir kita ngomongin sculpting ya. Udah sampai sculpting maksudnya? Belum ya? Enggak, Oh enggak nggak, ada gitu. oh nggak ada. Enggak Aku ngawur sculpting. karena aku tidak pernah melihat YouTube-nya lagi. Aku cuma ngupload doang. Nggak aku baca, nggak aku dengerin, nggak apa-apa deh. Oke, hari ini kita ngomongin apa? Nah, nanti guys, kasih tahu sama Pak Zaid. Sama Mas Zaid aja biar kalian akrab kita manggilnya Mas kan. Oke, sebelum kita memulai kuliahnya, boleh nggak nih kita foto dulu nih buat absen nih kita. Yuk teman-teman, yuk kameranya dibuka yuk. Blok teman-teman yang nih. Niko, kamu lagi ngasisten ya Niko ya? Coba lihat dosennya Niko. Liatin dosennya Niko. Bukan yang itu kan asistennya. Dosennya belum datang ya Niko ya? Ini bukan dosennya. Biasanya tadi di sini nih. Mana tadi dosennya? Belum nyampe dosennya nih. Masih OTW kayaknya. Nggak apa-apa deh. Ini tuh aku tahu dulu. Oke, yang lain. Udah siapa? Hendriko, Kamal, Lindi, Denis, Alia, Fadlan, Latif. Latif mau masih kelas, Tif? Dosennya nggak masuk. Masuk dosennya. Tadi habis kalah ini. Kalah main... Kalah main tajos. Kamu tau main tajos nggak? Yang gitu. Nah, itu main tajos. Bang. Oke, bisa yang lain. Ini aku apa kamu yang susut? Aku aja. Boleh. Oke. Iya. Zaidan jadi kuyus. Rame nih tempatnya Zaidan nih. Rame kayaknya. Nggak apa-apa. Latif. Ih, Latif. Oke, udah semua Alia. Udah siap semua ya? Oke, daripada kita menunggu lama-lama, langsung aja yuk kita foto dulu untuk ganteng cantiknya mana. Mewingnya mana mewingnya? Satu, dua, tiga. Zaki mewing dulu, Zaki. Itu dia. Oke, udah. Udah pertama, slide satu udah. Kita ke slide dua. Sebentar, kita tunggu dulu slide kedua. Oke, udah siap slide kedua. Jangan lupa mewingnya kita kasih mewing dulu. Mewingnya satu, dua, tiga. Mewing semua. Hmm, asik. Udah ya. Udah kita sudah mewing semua. Kita udah mewing mania. Thank you untuk hari ini mewingnya. Kita ketemuan lagi, kita nantikan mewing. Udah kemarin kita habis ngomongin. Oh, Evan ganti lagi, Van, ininya. Kamu hari ini Evan adalah VTuber ya, Pak Zaid ya. Kita harus kasih tahu semua dosen-dosen kalau Evan adalah VTuber handal. Evan tuh tahu, Evan kalau nggak salah yang punya kemarin tuh yang ini, yang nemuin bumi, Nemuin apa? nemuin bumi. Bumi. Ini Evan nih, tahu semua dia. Eser mana ya orang sih? Evan itu yang Nico, yang itu GA Evan nomor 4 satu dua tiga Oh, yang sebelahnya Willy. Evan Arwa Gavin itu ya. Iya, Arwa Gavin itu gacor itu. Evan kawan. Iya, yang kawai dia yang kawai. Itu yang gacor. Oke, udah siap Mas Zaid hari ini. Cerita dulu, Van, gimana nemuin buminya? Mampus lu, Fan. Ayo lu, Fan. Tanyain, Fan. Ini kelas konspirasi kan? Konspirasi ini. Konspirasi. Oke. Zaki. Ingat Gosip gak sih? artis dalam berjenis ya. Menetas dari telur. Iya, Evan ini yang konsep artin Lamborghini sama Ferrari kemarin kalau nggak salah katanya, Bang. Kena terus Evan kena. Agak lain Evan. Multitasking ya, Iya, multitasking. multitasking. Kayak yang dulu ini Evan menetas dari telur. Konsep artisnya Lamborghini. Itu gimana tuh? Emang ada ya? Itu desain Lamborghini. Evan baru update setiap ini ya, setiap 2 minggu sekali ya, Evan ya. Update. Oke deh, daripada makin bingung nih Mas Zaid, kenapa bisa Evan kayak gini gitu. Spesial.
Astagfirullah. Semester 2. Aduh. Kenapa tracing lagi ya? Waduh. Itu tapi yang sering disita polisi itu ya. Bocoran aja konsep Artepan untuk lembar jadi besok bentuknya semi Yamaha. Evan ya sering ini ya yang komentar di IG itu ya. Yang bisa tuker tanpa sama Honda Scoopy itu kan. Iya, iya. Udah nih, ngapain lagi nih? Oke, lanjut. Udah Nah, disilahkan aja Mas. oh iya. Langsung aja, gas aja. Langsung Oke. aja. Evan ada yang mau disampaikan lagi nggak Evan? Keluarin semuanya Evan. Oke, silakan Evan. Cukup Pak. Oke, oke, baik. Teman-teman sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat sore semuanya. Sorry banget ya kita baru bisa hari ini kemarin nggak bisa. Jadi kita pindah hari ini. Terakhir sampai mana ya? Ada ingat nggak nih? Ya mungkin Evan bisa di-review dulu dari pertemuan sebelumnya sampai mana, bikin knalpotnya terakhir kayak gimana, atau udah bisa bikin selain knalpot nih? Cukup Pak, coba bikin texturing di Adobe System. Oh iya ya, terakhir sampai sana ya. Udah nyoba belum? Masih bingung exportnya. Bentar. Kalau di 3D modeling terakhir sampai mana ya teman-teman? Bikin building. Oke, yang lain? Udah bisa bikin buildingnya. Oke, baik teman-teman di kelas 3D animasi ya ini. Oke, di 3D animasi ini di pertemuan terakhir kita cukup banyak bahas berkaitan dengan karakter nih, dari pembuatannya dan lainnya ya sampai texturing. Ya itu harus nyoba sih, harus nyoba banyak sih kalau berkaitan dengan texturing terutama di UV mapping ya. Kuncinya atau tahapan sudah kita jelasin juga di kelas sebelumnya, di VidCon sebelumnya. Untuk 3D, untuk texturing kuncinya lebih ke UV mappingnya sih. Kalau UV mappingnya benar, maka texturingnya juga otomatis benar gitu. Karena ya polanya kan udah sesuai untuk tahapannya. Nah, bagi yang bingung, mungkin bisa dilihat lagi nih rekaman dari VidCon sebelumnya gitu. Apalagi ya? Mungkin berkaitan dengan karakter, simpelnya kayak gitu. Untuk rigging, harusnya kita masuk ke tahapan rigging ya. Cuman rigging kita skip dulu karena ini bahannya nggak ada sih. Jadi kita masuk ke animasi. Rigging biasanya lebih ke pakai Rigify aja ya untuk karakter gitu. Dan dalam pembelajaran rigging itu nggak terlalu sulit sebenarnya kalau di software Blender. Dan cukup banyak Pak cara rigging yang rapi gimana ya Pak? Soalnya tempat saya tuh beberapa bagian tubuhnya kalau dilipat, lipatannya nggak rapi. Nah sebenarnya ada tahapan yang dinamakan skinning kalau untuk rigging gitu. Jadi riggingnya itu harus dirapin dulu tiap bagiannya, misalnya di bagian lengannya, kakinya dan lainnya. Jadi ketika nekuk itu sesuai gitu. Nah itu butuh effort sih dan butuh ketelatenan gitu.
dalam tahapan tersebut. Dan kembali lagi tergantung riggingnya, proses riggingnya kayak gimana? Apakah rigging manual, apakah pakai add-on atau plugin atau sejenisnya gitu. Karena kalau beda menggunakan metodenya juga beda tahapannya. Tapi kalau untuk ngerapiinnya, bomnya lebih ke skinningnya atau wake-nya. Jadi wake-nya di ngerapin lagi itu. Nah, kalau tahapan rigging, ya itu yang butuh effortnya. Generate rig itu wajib nggak Pak waktu bikin rigging? Saya pakai Rigify. Ehm, iya sih kalau generate rig. Jadi untuk beberapa rigging itu nggak boleh dihapus ya kalau pakai Rigify walaupun facialnya nggak kepake gitu. Karena kalau kehapus dia nggak generate gitu. Jadi ada beberapa bagian yang nggak kebaca atau ke skip gitu. Nah, kalau ada beberapa bagian yang ke skip, biasanya generate-nya gagal gitu. Nah, rigging seperti itu. Em, itu silakan dipelajari dulu riggingnya. Karena kalau kita ngulik semuanya berkaitan rigging, butuh waktu juga. Mungkin di next pertemuan akan kita simpulkan keseluruhannya ya. Kan kita masih ada VidCon lagi nih. VidCon terakhir di bulan November ya. Nah, di bulan November itu nanti akan kita bahas keseluruhan berkaitan dengan khusus untuk animasi. Kalau untuk keseluruhan 3D mungkin terlalu luas ya. Jadi fokus ke animasi aja, karakter dan animasi sih fokusnya. Kalau di modeling kan lebih ke modeling aja tuh, bikin buildingnya dan lainnya. Aset dan lainnya itu lebih ke 3D modelingnya. Kalau untuk 3D animasi kita fokusin untuk bikin karakter sampai ke penganimasian gitu. Tahapan seperti itu. Nah, hari ini kita fokus ke animasi dulu. Karena animasi ini apa ya bisa dibilang cukup dibutuhkan ya dalam tahapannya gitu, baik untuk props, baik untuk karakter juga terutama itu juga eh, sangat dibutuhkan nanti untuk capstone-nya dalam pembuatan gamenya. Pak, kalau mesh enggak, iya benar. Jadi kalau mesh-nya berantakan, misalnya nih teman-teman pakai teknik sculpting ya, sculpting itu belum bisa dipakai teman-teman, nah, nggak bisa langsung di rigging. Coba sculpting karakter. Kita, nah, kita share screen dulu deh, kita share screen. Oke, sorry, sorry, keliru. Nah, nih, kelihatan ya? Nah, ini adalah gambaran dari segi sculpting. Sculpting itu kan default nih. Ini masih dari Roman Rabi sih. Kita cari contoh. Nah, ini sculpting nih. Hasil sculpting biasanya kayak gini. Open image. Kayak gini ya. Sorry. Nah, rigging lagi. Apa sih? Sculpting tuh wireframe-nya itu masih kasar gitu. Dan jumlahnya tuh abstrak. Bahkan nggak sesuai topologi. Dari segi tampilan iya sesuai, tapi dari segi topologi kebutuhan karakter itu belum sesuai. Makanya kalau tahapan rigging itu adalah ketika untuk masuk ke rigging, setelah tahapan sculpting ada tahapan yang namanya retopologi. Jadi nge-retopologi ulang gitu. Ada istilahnya nge-remesh. Remesh ini otomatis ya. Cuman remesh ini juga karena otomatis dia cuman merapikan aja, tapi tidak menyesuaikan dari segi kebutuhannya. Jadi ada fitur remesh biasanya dalam setiap software gitu. Jadi nge-remesh ya untuk kebentuk ulang biar dirapiin gitu, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau rigging itu harus tahu kok topologinya. Contohnya kayak gini nih, ini rigging rapi, topologi yang rapi gitu. Nah, kayak gini, atau karakter kayak gini nih. Dan untuk kebutuhan rigging, pastikan topologinya itu tipos ya, tipos tuh kayak gini nih posenya. Jadi kalau teman-teman bikin modeling karakter, usahakan banget posenya T, huruf T. Jangan epos, epos tuh kayak gimana? Kayak gini nih, epos. Ini keliru. Nah, retopologi harus manual ya Pak, nggak ada plugin atau
untuk rapi kan. Sebenarnya kalau pakai remesh, auto remesh itu nggak masalah. Auto remesh nanti ketika setelah di auto remesh itu dirapikan lagi. Dirapikan tuh di beberapa bagian aja. Misal di bagian ketiaknya nih, di tiap lekukan sendinya sih, terutama. Kenapa di tiap lekukan sendinya diperhatikan? Karena nanti untuk titik bondnya kan, bond untuk joinnya itu di bagian situ. Kalau ini nggak sesuai dengan kebutuhan, misalnya, oh ini agak space-nya agak jauh gitu. Nah ini nanti ketika nokuk juga nggak rapi tekukannya. Nah oleh karena itu ketika teman-teman pakai remesh, auto remesh itu nggak masalah. Tapi diperhatikan lagi topologinya udah sesuai nggak dengan kebutuhannya. Nah kebutuhan ini itu harus nyoba sih. Teman-teman harus trial and error juga gitu. Jadi ketika nggak topologi dan teman-teman sering rigging, teman-teman akan tahu tuh. Oh nyata ketika topologinya kayak gini, hasil riggingnya nggak maksimal nih kalau diginiin gitu. Tapi ketika topologinya ditambahin nih, di segmentasi ditambahin, dan ditambahin lagi subdivision dan lainnya, oh nyata lebih rapi gitu. Nah itu kalau untuk rigging teman-teman nggak bisa kalau cuman sekali terus jadi gitu. Biasanya kalau rigging error dan lainnya itu biasanya ngulang dari awal. Ya bukan memperlambat proses atau enggak efisiensi, tapi teman-teman biar tahu berikutnya itu teman-teman tahu proses efektifnya kayak gimana gitu. Dan amannya teman-teman cari referensi. Contohnya kayak gini nih. Ini kan ada beberapa bagian ya. Contohnya di bagian muka. Nah, rigging tuh untuk topologinya terbagi di beberapa bagian. Misal bagian lengan. Lengan tuh batasnya seberapa. Terus pinggul tuh batasnya seberapa. Begitu juga ini. Nah, ini karena diwarnain, jadi kelihatan pembagiannya kayak gimana. Begitu juga kayak gini. Sebenarnya cukup banyak kok untuk ini ya, untuk referensinya ya. Termasuk untuk karakter. Karakter paling mudah untuk cari referensi bentuknya, untuk topologinya. Ya butuh effort sebenarnya kalau untuk ada topologi gitu. Jadi kalau dibilang harus manual, ya bener lebih baik manual sebenarnya gitu. Gitu. Terus banyak banget kok referensi. Kalau untuk karakter ya, karakter pun nggak harus karakter humanoid ya, tapi juga beberapa karakter lainnya cukup banyak juga gitu. Nah, apakah cukup effort untuk ngerigging sebelum ngerigging itu harus topologi? Ya, tapi kalau teman-teman udah sering ngeri topologi, sebenarnya cepatnya gini, teman-teman tahu kebutuhannya sendiri dan ketika gini tahapannya gini kan, dalam metode modeling itu cukup banyak ya. Ada yang pakai scripting, ada yang generate, ada yang manual dan lainnya cukup banyak banget tekniknya. Dan metodenya cukup banyak. Kita ambil contoh di sini adalah scripting. Ketika tahapan scripting masuk ke tahapan retopologi kan. Nah, tahapan retopologi itu untuk kebutuhan selanjutnya nggak langsung ke rigging juga, tapi juga untuk kebutuhan UV mapping dan texturing. Semakin teman-teman tahu kebutuhan riggingnya atau kebutuhan UV mappingnya, pasti dalam topologinya nggak terlalu banyak segmentasinya, lebih efektif gitu. Nah, contohnya kayak gini dan kayak gini. Ini kan nggak topologinya nggak terlalu detail sebenarnya, tapi bentuk gitu. Begitu juga kayak gini. Nah, ini nanti untuk kebutuhan UV-nya. Jadi lebih banyak-banyak referensi sih kalau berkaitan dengan retopologi. Misalnya retopologi. Nah, banyak banget kan untuk facialnya nih. Bentuk muka tuh kayak gimana. Ini ada referensi. Jadi ikutin aja polanya. Semakin sering kalian ngeretopologi, nggak tahu lama kok prosesnya. Oke, terus pertanyaan berikutnya kenapa harus tipos? Nah, tipos. Kita cari ya karakter. Nih, ini untuk ngasih jarak sebenarnya. Jarak aman untuk rigging.
Nah, kalau T ini jarak antara terutama bagian lengan, kita fokus ke bagian lengannya, antara lengan dan badannya itu berjarak cukup jauh, terutama di bagian ketiaknya ya. Jadi ketika ini digerakin nanti, ini enggak radiusnya udah jauh gitu, udah sendiri-sendiri. Ini kalau kita tekukin ke bawah, di bagian sini, ini enggak ngikut. Tapi kalau kita pakai EPOS atau pose A, nah ini bahkan kena radius geraknya di bagian lengan. Jadi nempel gitu. Dan itu cukup effort nanti ketika di tahapan skinningnya atau em, wet fan-nya gitu. Nah itu akan berpengaruh lama di situ. Yang ketimbang lama nanti di proses riggingnya, amannya teman-teman bikin tipos dari awal. Jadi dari segi waktu tahapannya itu lebih singkat kalau sudah tipos gitu. Dan terutama nanti ketika teman-teman pakai animasi instan, contohnya tuh kayak Mixamo. Nah, Mixamo itu sangat disarankan pakai tipos. Karena kalau pakai EPOS nanti akan berpengaruh, akan ya bisa dibilang cacat lah topologinya di bagian sini. Jadi sangat disarankan tipos. Jadi bagi teman-teman yang pengen nyoba nanti nganimasi menggunakan Mixamo, disarankan pakai tipos, jangan EPOS. Kalau karakter hewan gimana Pak? Misal ular. Kalau ular tinggal dilurusin aja sih, dibentangin lurus, terus di rigging gitu. Tinggi kan kalau ular kan gak terlalu banyak ya dari segi bentuk tulangnya gitu. Jadi dilurusin aja gitu. Jangan dibengkokin. Kalau dibengkokin duluan, bingung nanti untuk riggingnya. Sama contohnya kayak burung ya. Burung itu dibentangkan juga, tipos juga gitu. Tapi kalau hewan berkaki empat itu normal aja nggak masalah bentukannya. Kalau ayam gimana? Ayam dibikin tipos juga. Jadi sayapnya dilebarin gitu. Jadi untuk kebutuhan riggingnya. Kalau sayapnya nempel duluan, kan mau memisahkan bagian sayap dan tubuhnya itu nanti butuh effort juga sih. Gitu. Oke, lanjut. Kalau monster yang kaki banyak kayak monster di Stranger Things itu nanti kakinya dibentangin juga, Pak. Monster di Stranger Things itu gimana ya? Aku lupa ya. Kita coba cari ya. Monster, Stranger Things monster. Oke, ini ya. Aku mikir dulu sih bentuknya ini kayak gimana. Soalnya kayak bentuknya banyak ini. Gambar nomor 2, Pak. Yang mana sih? Ini, ini, ini kan, ini kakinya. Oh, ini. Kalau ini tuh pose normalnya kayak gimana sih? Dia berdiri ya. Jadi ini sih patokan itu pose ideal juga sih. Kayak laba-laba. Nah, kalau kayak laba-laba di pose ke normal aja nih kayak gini kan. Nah, pose normalnya kayak gini. Tetap kayak laba-laba gitu. Kalau amannya ya kembali lagi. Lebih baiknya dibentangkan sih. Misal kakinya dibentangkan semua gitu. Karena kan aku nggak tahu ya ini kaki atau lengan sama atau enggak gitu. Jadi kalau emang ditekukin nanti ada lurus, bagian yang lurus. Jadi dilurusin sekalian aja dari awal gitu. Nah, agak bingung juga sih sebenarnya harus dicoba gitu kalau untuk bentukan kayak gini. Tapi kalau jumlah kaki, eh, fokusnya gini sih teman-teman. Lihat fungsional dulu. Fungsi dari karakternya. Apakah sifat kakinya itu untuk kaki juga. Atau fokus ke kaki. Atau kaki dan lengan sama. Contohnya kayak kera ya. Kera itu kan kadang bisa berjalan di menggunakan tangannya ya. Atau juga bisa fokus.
tangannya digunakan seperti tangan pada umumnya. Nah, itu kalau masih menggunakan tangan pada umumnya, itu harus dibikin pose T, T pose juga, atau dibentangkan. Mudahnya dibentangkan atau diluruskan gitu. Jangan ditekuk. Kalau dibikin pose itu kan bentuk apa udah nekuk ya. Nah, kalau dibentangkan tuh udah lurus gitu. Jadi diluruskan atau dibentangkan gitu. Amannya seperti itu sih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah backpainnya. Kalau nekuk duluan, backpainnya akan bingung. Bingung di mana? Ketika difungsikan tangan itu nanti lurus atau kakinya lurus. Kalau udah nekuk duluan, nanti akan bingung banget dan bentuknya pasti aneh. Nah gitu. Ini Niko mau bikin monster ya? Itu sih. Ini mereka ngerigging juga loh guys. Kalau konsep-konsep monster kayak gini kan mereka rigging juga untuk kebutuhan CGI-nya. Apalagi ini nih. Siapa sih namanya monsternya? Monster di Stranger Things lah. Nah, kalau ini kan bagian belakangan ini di rigging juga loh. Nah, rigging itu terbagi dua. Ada inverse kinematic dan forward kinematic. Dan itu fungsinya berbeda-beda. Ini kalau kita, sebenarnya waktu kita nggak cukup sih kalau bahas berkaitan dengan kompleksitas rigging dan animasi gitu. Rigging itu dalam banget sebenarnya. Untuk membahas tentang inverse kinematic sendiri, forward kinematic sendiri, dan teknisnya gitu. Amannya, kalian mempelajari cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Ya, cari beberapa add-ons atau software yang sudah menyediakan tahapannya. Bisa kayak Regify tuh di Blender, udah fokus pelajari Regify. Karena kalau berhasil di generate, ya kan tinggal masuk ke tahapan penganimasian kan. Gitu. Gambarannya seperti itu. Oke, sekarang kita fokus ke penganimasian. Nah, untuk animasi, kita fokus ke karakter. Gimana sih tahapan animasi itu? Jadi, ada step by step penganimasian yang benar, yang efektif dan benar. Nah, di sini kita pakai bahan yang sudah ada aja. Di sini saya coba pakai bahan dari studioblender.org ya. Di sini banyak yang sudah disediakan dari segi karakternya. Nah, kalau teman-teman pengen fokus belajar di animasinya, bisa menggunakan karakter yang sudah ada seperti ini. Tuh, Pak, kalau animasi 3D itu harus gerakin badannya harus tiap satu bagian. Iya, jadi benar-benar satu bagian per satu-satu. Nanti kita jelasin pertahapannya kayak gimana. Nah, sebelum lebih jauh ke sini, teman-teman udah tahu belum 12 prinsip animasi itu kayak gimana? Harusnya udah dipelajari kan di awal-awal kan. Ini ada yang mau request karakter? Kita pakai karakter apa ya? Amogus. Amogus? Emang ada Amogus? Ya mana Amogus? Burung, Pak. Mana? Nggak ada Amogus. Mana sih? Bebek. Bebek. Mana bebek? Ini. Ya, kenapa harus bebek gitu? Yang kepala botak. Ini. Ini gede banget sih ini size nih. Ini aja nih OT nih ya. Gimana pakai OT ya? Kalau bebek nih ekspresinya dikit sih. Kita cari yang ada ekspresi sekalian deh. Chicken ini ya. Ini ayam ini gak sih? Ayam yang di Moana itu gak sih?
Einar. Ini. Chicken and set. Oh, ini satu set ini. Ini aja lah ya, OT aja lah. Kita download dulu nih, download OT. Nggak bisa, kenapa nih? Coba tak bener dulu deh. Oh, nggak bisa nih. Nggak bisa, OT-nya nggak bisa. Ganti aja lah ya. Nggak bisa aja deh. Kita pakai spread aja deh. Oh ya, nggak semua bisa guys. Ternyata. Kita pakai ini aja deh. Ini langsung tak buka. Oke, ini contoh langsung tak buka. Nanti masuk ke animation langsung. Nah, kalau masuk ke animation, ini sudah ada previewnya ya guys. Nah, di sebelah kiri untuk previewnya, sebelah kanan untuk animasi. Di bawah ini untuk timeline-nya. Mungkin bagi yang teman-teman udah sering animasi atau udah pernah nyoba animasi, cukup effort sebenarnya kalau nganimasi di Blender. Effortnya di mana? Effortnya di keyframe dan grab editornya. Oke, dalam 12 prinsip animasi ada yang namanya pose to pose kan, teknik pose to pose. Nah, kita pakai teknik itu, bukan teknik frame by frame. Kalau teknik frame by frame, masa satu-satu kan, dari frame satu, frame 2, frame 3 dan lain itu nggak efektif. Nah, jadi kita pakai teknik frame by frame. Nah, karena kita pakai karakter yang sudah ada biasanya, kalau kita tekan N di sini sudah ada namanya toggle asetnya ya. Jadi sudah ada posenya sediain di sini, beberapa posenya. Posenya nggak semua ya, cuman ekspresi, lengan biasanya gitu. Nah, sekarang kita coba nganimasi nih. Teknik pose to pose itu gimana sih? Nah, pose to pose itu pertama kalau mau gampang, kita aktifin dulu auto key-nya. Auto key-nya diaktifin. Seleksi semua. Ini harus seleksi semua ya. Jadi tekan A untuk seleksi semua controller. Pastikan kita masuk ke mode pose. Karena kalau kita masuk ke object mode, ini nggak bisa diseleksi. Keseleksi semua nanti. Berserta modelingnya. Kalau kita masuk ke bagian tahapan em, pose mode, itu lebih efektif dalam penganimasiannya. Nah, cara masuk ini gimana? Seleksi dulu controllernya, terus masuk ke pose mode. Nah, kita harus seleksi semua, tekan I untuk insert keyframe-nya, tekan I atau tekan I di sini, Alt channel. Nah, dalam pembuatan pose, kita harus seleksi semua dan kita harus kasih keyframe namanya. Keyframe di mana? Di sini. Nanti yang akan ke keyframe semuanya nih, banyak banget dari atas sampai bawah. Nggak tahu yang mana aja, nanti bagian muka dan lainnya semua keyframe-nya akan ke seleksi. Nah, ini yang nggak kepake kita hapus aja, tekan X. Nah, karena kita sudah aktifin auto keying ya, ini bisa kita gerakin. Sama seperti biasa. Di rotasi, tekan G. Kalau ini aktif auto key-nya, otomatis semua udah ini. Udah otomatis ke key. Ini contoh aja ya. Nah, misalnya kakinya diangkat nih. Terus dirotasi kayak gini. Bisa kita bikin jalan.
Di rotasi juga. Rotasinya ya sesuaikan. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Itu bisa disesuaikan. Atau malah pakai ini, transformnya. Itu juga bisa. Nah, untuk ngasih ekspresi gimana? Tekan A dulu, teman-teman. Tekan A dulu. Terus ubah aja nih, klik. Nah, ini kan udah ubah ya. Tuh. Nah, ini nanti preview di sini. Untuk alisnya, kalau tenggelam alisnya dikedepanin. Nah, kayak gini. Nah, karena ini sudah auto key, udah berubah nih. Nah, kalau untuk game, biasanya itu looping. Kita atur loopingnya berapa frame. Misalnya kita main 30 frame nih misalnya. Contohnya ya, 30 frame. Berarti start dan end-nya 30 frame. Atau 50 frame misalnya. Ini contoh aja. Nah, kalau di animasi, biasanya awal dan akhir sama. Kalau pengen looping. Terus kita mainin di sebelahnya. Nah, kalau sebelahnya ya udah, ini tinggal di copy paste saja. Di awal dan akhir kita copy paste kan. Dan di tengah-tengahnya, misal kita copy nih, kalau mau paste, kita atur nih, paste X flip pose misalnya. Bisa nggak bisa, kita manual dulu aja di sini, biar teman-teman tahu gambarannya. Nah, ini tinggal di R aja, kita atur. Tekan A, selesai semua, tekan I lagi, atau sini alt channel. Jadi kayak gini. Nah, ini post to post namanya. Jadi dari satu pose ke pose berikutnya. Nah, kalau ini ada tiga pose kan, pose awal, pose kedua, dan pose ketiga balik lagi ke awal. Bisa kayak gini, terus ini balik lagi ke awal kan. Nah, baru dikasih ada tahapannya sebenarnya untuk animasi. Pertama, bikin blocking dulu atau post to postnya. Itu tahapan pertama dalam penganimasian. Jadi dalam penganimasian ada tiga tahapan. Pertama adalah post to post. Kedua adalah breakdown. Kita breakdown ulang apa yang bisa kita kasih penerapan double prinsip animasinya, dikasih detailing dan lainnya. Yang ketiga, baru di detail lagi. Misalnya tambahin secondary actionnya. Nah, ini teman-teman harus mempelajari 12 prinsip animasi itu apa aja. Karena kuncinya semua ada di 12 prinsip animasi. Nah, contohnya gimana? Nah, kita contohin nih. Ini kan ada tiga pose. Pose yang bakal ngulang. Nah, sekarang saya tambahin nih. Dari pose to pose ini, ada namanya in between. Nah, in between ini kita bermain di antara tiap posenya. Di tiap keyframe-nya. Di antara mana? Ya, di antara frame 1 dan frame 25 kita main di 13. Di antara itu. Nah, ini saya kasih detail penambahannya. Bisa di bagian ini nih. Bagian ini kasih saya tinggiin hipsnya atau pinggulnya ini. Ya, sorry. Terus ini saya turunin ke bawah. Kayak gini. Karena auto key, dia akan berubah. Nih, lihat perbedaannya. Dia udah tambah detail kan? Ya enggak? Begitu juga di sini nih. Di antara pose keyframe 25 ke keyframe 50. Ini saya kasih detail juga. Nah, amannya kalau mau rapi, kita mainnya di sini, di bagian item. Bisa dinolin gitu. Nah, ini akan sesuai.
terus hipsnya dinaikin. Nah, ini udah kelihatan kan gerakannya. Ini baru bermain di bagian antara hips dan kaki loh, setengah badannya gitu. Belum detail yang lainnya. Nah, dalam tahapan animasi itu per tahapan, ada tahapannya. Nggak langsung kita animasi dari frame 1 lanjut nih. Oh, kita kira-kira di frame 13 terus lanjut lagi enggak. Jadi ada tahapannya, yaitu tahapannya adalah pose to pose, teman-teman. Nah, ini kan miring ke samping sini terus nih. Kita coba tambahin di frame 25. Kita miringin ke sebelahnya, di bagian lehernya. Bisa kayak gini. Nah, ini ada perubahan nih geraknya, ya enggak? Nah, tambah lagi detail nih di in betweennya antara yang 13 dan 28. Bisa ini agak tunduk, sorry. Ini agak nunduk, terus yang di sini agak angkat misalnya. Agak dangak. Nah, gitu. Nah, udah kelihatan kan tambah detailnya. Dan setiap bagian controller itu harus gerak sebenarnya. Bisa di bagian ini. Ini agak angkat kayak gini badannya, tapi ketika yang ke sebelahnya dia agak turun. Dan ini bisa kita copy paste kan ke akhir. Karena untuk animasi awal dan akhir sama ya. Nah, gini. Ekspresinya boleh diubah nggak? Ya udah tinggal diubah aja. Seleksi semua, pakai yang sudah ada. Misalnya di sini ubah nih. Nah, nah ini udah gerakan. Misalnya matanya agak ketutup nih. Gerakin aja, sorry. Gerakin aja matanya. Tapi harus sama awal dan akhirnya. Nah, ini udah detail kan. Nah, ini udah naikin lagi. Nah, ini juga dinaikin lagi. Nah, misalnya ini terlalu jauh yang 25 diturunin. Nah, nanti di akhir eh saya jelasin deh tahapannya kayak gimana. Nah, ini udah kelihatan kan jalannya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen fokus mempelajari animasi doang, itu cukup harus intens banget. Paling singkat 4 minggu atau 1 bulan ke penganimasian aja. Nah, itu harus tahu prinsip-prinsipnya dulu, tahapannya dulu. Itu 1 bulan sendiri untuk animasi. Karena apa? Karena kita harus mempelajari teknisnya itu pertama. Kalau untuk menemukan timing atau feelingnya, itu semakin sering teman-teman animasi, teman-teman akan tahu. Oh, ini kayaknya jalannya nggak sesuai dah dengan timingnya. Kalau teman-teman perhatikan sekarang, durasi timing jalannya kan agak lambat ya. Tapi bagi beberapa orang ini cepat gitu. Nah, ini harus disesuaikan. Dan ini akan mempengaruhi feelingnya. Misalnya jalan tergesa-gesa itu lebih cepat durasinya. Framingnya lebih berdekatan. Ada juga jalannya kalau lo terburu-buru dia akan cepat jalannya. Nah, ini menyesuaikan dengan feelingnya, ekspresinya, dan lainnya. Nah, animasi seperti itu. Dan bisa dikatakan ini cukup simpel untuk penganimasiannya. Karena kontrolernya, riggingnya juga nggak terlalu detail. Yang detail kayak gimana? Contohnya kayak Transformer tuh, itu kan detail banget ya. Akan tapi untuk prinsip animasi semuanya sama, nggak berubah. Yaitu di 12 prinsip animasi itu. Nah, jadi silahkan pelajari 12 prinsip animasi itu apa aja. Dari situ teman-teman akan tahu kebutuhannya apa aja. Dan itu bertahap. Pertama post to post dulu, kedua breakdown, yang ketiga adalah polish atau detail. Jadi 3 tahapan ini cuma 3 tahapan iya sebenarnya
Jam 3 tahapan ini terbagi lagi. Tahapan blocking itu ngapain sih? Ada yang staging, ada yang blocking, ada yang post to post dan lainnya. Nah, tahapan kedua itu ngapain? Ada yang namanya in between, tambahin lainnya dan lainnya. Sampai semua 12 prinsip animasi ini udah diterapin semua gitu. Jadi itu prosesnya cukup panjang. Nah, untuk mempelajari, kalau teman-teman pengen fokus ke animasi, kita saranin intens dan telaten dalam prosesnya. Jadi dalam tahapan penganimasian cukup banyak juga ya membutuhkan artis gitu. Umumnya kalau satu orang itu atau animator, paling sehari cuma dapat 3 sampai 5 detikan sih. Punya saya nggak ada controller kayak gitu, Pak. Cuma ada phone-nya. Nah, kamu riggingnya pakai apa? Apakah manual? Kalau manual ya berarti belum kamu masukin atau masuk ke tahapan controller. Tapi kalau pakai Rigify, kalau udah di generate, biasa sudah ada controller kayak gini. Apakah bisa nganimasiin langsung tanpa controller? Bisa sebenarnya. Cuman merepotkan. Teman-teman harus seleksi dulu bondnya, harus seleksi dulu joinnya. Nah, biasa kalau animator dikasih kayak gitu, mereka nggak mau animasi. Harus ada controllernya dulu. Contohnya kayak gini nih, ini kan sudah ada ekspresi dan lainnya. Nah, kalau animasi, biasa udah detail. Ekspresi mukanya dan lainnya, bisa masih cacat dalam riggingnya, itu dibalikin dulu sebelum dianimasiin. Nanti kesian yang animasi, ngulang lagi. Kalau ada yang beberapa bagian yang belum sesuai gitu. Jadi, dilanjutin dulu, diselesaikan dulu, baru masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Jadi sesuai plan-nya gitu. Nah, sekarang saya jelasin berkaitan dengan post to post nih. Referensi tadi kayak gimana? Saya kan animasi walk cycle ya. Jadi aja post to post walk cycle. Nah, ini post to postnya. Hmm, Oke, inilah kita ambil referensi ini. Oke, ini perhatikan. Di sini ada 25 frame. Dia pakai 25 frame. Saya pakai 50 nanti. Nah, 25 frame ini perhatikan frame awal dan akhir. Pasti sama. Kalau untuk karakter, aset, untuk animasi di kebutuhan game, itu harus ada pengulangan. Jadi ngelooping. Nah, biar looping apa? Ya, frame satu dan frame akhirnya, frame awal dan akhirnya itu sama. Kalau teman-teman perhatikan, frame awal dan akhirnya sama kan? Nah, frame tengahnya ini sebaliknya. Satu, dua, tiga ini sama. Jadi tahapan pertama adalah pose awal, pose kedua, pose awal lagi. Pose awal, pose kedua, pose awal lagi. Kembali lagi. Tiga itu dulu, jangan bertahap. Jangan pose satu, terus dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Jangan pertahap gerakannya. Kalau pertahap kan pose satu dulu, pose kedua kayak gini, tiga. Nanti bakalan hasilnya bakal nggak sesuai. Pertama nggak sesuai, kedua jelek, ketiga lama. Mungkin ketika teman-teman awal belajar menganimasikan, umumnya kayak gitu. Nah, efektifnya kayak gimana? Pose to pose teman-teman. Perhatikan tahapannya. Dari pose ke pose. Pose ke pose itu ada namanya key pose. Pose kuncinya. Nah, pose kuncinya yang mana? Kalau walk cycle yang satu, 13 dan 25. Jadi ada tiga pose. Apakah harus tiga pose ini? Sebenarnya lebih dari tiga pose itu ada. Namanya key pose. Nah, kenapa dikatakan dibilang key pose? Seperti yang saya praktekkan tadi. Pose awal, tengah, dan akhir ini seharus saya seleksi semua dan saya kasih keyframe kan. Insert keyframe. Nah, itu yang disebut namanya key pose. Nah, kalau nggak di key pose semua atau key all semua gimana?
nanti ketika kita gerakin di pose-pose lainnya itu akan berubah karena tidak kita kipos atau kial semua. Jadi pose utama ini, pose to pose ini harus di kipos. Pose berikutnya selain di kipos baru masuk ke tahapan berikutnya yaitu breakdown. Nah, tahapan pertama breakdown ini adalah penambahan in between. In between yang mana? Yaitu di frame 7 dan frame 19. Di antara frame 1 dan 13 ini kan 7 ya. Itu dulu. Tambah dulu nih pose 7-nya 19 ini. Apakah harus di KL semua? Nggak harus. Karena bukan bagian key pose-nya. Tapi apakah boleh di KL? Boleh. Nah, kalau udah diaktifin auto key-nya yang tadi, ini udah diaktifin auto keying-nya, otomatis sudah menambahkan keyframe baru. Nah, berikutnya kalau udah nih di in between udah ditambahin, baru masuk ke in between lagi. In between di antara in between. Di antara in between apa? Ya antara frame 1 dan 7 apa 4 kan? Antara 7 dan 13 10. Nah, ini adalah tahapan berikutnya, tahapan ketiga biasanya. Untuk ngasih dipoles atau di detailing lagi. Jadi pose satu dulu, tahapan pertama dulu, tahapan kedua, baru tahapan ketiga. Jadi tiga tahapan umumnya. Nah, nanti silahkan dicoba. Nah, biasanya dalam pembelajaran, tahapan untuk mempelajari animasi umumnya ya, pasti bouncing ball dulu. Bouncing ball ini dengan berat yang berbeda-beda, dengan sifat bola yang berbeda-beda. Bola kan banyak ya. Ada yang bola karet, ada yang bola bowling, ada yang bola basket, ada yang bola pantai, dan lainnya. Itu kan beban masanya beda-beda, terus gerakannya juga ketika mantul berbeda, timingnya juga berbeda. Nah, untuk mempelajari basic animasi, biasanya kita memulai dari bola dulu. Kalau bola sudah sesuai nih dengan timingnya, dengan durasi masa dan lainnya, sudah sesuai, baru masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah tahapan biasa kita menggunakan pendulum namanya. Pendulum ini untuk mempelajari follow through-nya. Follow through and overlapping action. Kalau dalam 12 prinsip animasi. Nah, baru setelah itu masuk ke karakter. Karakter ini bikin pose dulu. Bikin pose yang benar tuh kayak gimana. Bukan langsung ke animasi ya. Saya bikin pose yang benar dulu kayak gimana, baru masuk ke walk cycle. Nah, walk cycle ini macam-macam. Nggak cuman jalan biasa. Misal jalan normal, terus dikasih ekspresi, dikasih mood di sana. Misalnya moodnya lagi kesel. Nah, jalan waktu kesel tuh kayak gimana penggambarannya. Jalan ketika sedih itu kayak gimana. Jalan ketika bahagia itu kayak gimana. Nah, ketika teman-teman sudah bisa membedakannya, sudah terbiasa dengan walk cycle, baru masuk ke tahapannya body mechanic. Body mechanic ini lebih ke belum belum mengekspresikan diri, tapi menggerakkan badannya. Misalnya mendorong benda yang berat, misalnya lompat dari suatu titik A ke titik B, terus apa lagi ya? Ya beberapa action itunya. Jadi beberapa action gerakan itu body mechanic. Nanti terakhir adalah acting. Acting ini gimana menggambarkan ekspresinya. Nah, ini sudah bermain dengan facialnya. Acting itu terakhir. Acting dan lip sync biasanya. Itu tahapan terakhir. Jadi ada pertahapan dalam mempelajari animasi. Durasi mempelajarinya kayak gimana? Biasanya 1 bulan untuk mempelajari. Nah, kalau teman-teman memang concern ke animasi, banyak banget program yang mengarah ke sana. Nah, silakan teman-teman searching aja dan cari program-program apa aja yang berkaitan dengan animasi. Ada yang berbayar dan ada yang gratis gitu. Karena konsen untuk animasi itu butuh segmentasi sendiri, rigging juga butuh segmentasi sendiri, modeling juga butuh segmentasi sendiri. Nah, karena kita ngejarnya di bagian game artisnya, otomatis kita berbicara secara general semuanya. Dan otomatis teman-teman harus mempelajari efektifnya kayak gimana. Kalau mempelajari secara general dan detail, itu nggak memungkinkan.
Nah, di sinilah teman-teman harus cari triknya biar cepat kayak gimana. Rigging secara cepat dan efisien kayak gimana? Apakah menggunakan plugin, apakah menggunakan add-ons atau software pihak ketiga. Nah, itu teman-teman riset, nyari. Terus ada juga penganimasian. Penganimasian ya instannya pakai apa? Pakai Mixamo. Nah, Mixamo ini juga ada ini add-onsnya ya, coba. Nah, ini ada add-on for Blender, Mixamo Blender add-on. Nah, ini silakan dicoba aja. Nih, how to use Mixamo. Nah, itu sudah ada riggingnya, sudah ada animasinya. Nah, silahkan kalau untuk kebutuhan game udah cukup. Nih, kalau beberapa gerakannya ada di situ gitu. Kalau nggak ada ya manual, manual animasinya gitu. Nah, ini saya katakan tadi, coba riset efisiennya kayak gimana. Apalagi ketika teman-teman bikin ini kan, bikin capstone, bikin project akhir, itu harus cari tahu waktunya kayak gimana, kebutuhannya kayak gimana, asetnya kayak gimana. Nah, itu harus di riset dulu, jangan langsung bikin gitu. Karena waktunya terbatas. Seperti itu. Bagaimana cara menaruh controller dari single phone, Pak? Hmm, wah ini harus ini sih kalau menaruh sing controller dari single phone itu butuh ini sih dari awal dulu sih. Ah, saya carikan aja deh untuk referensinya ya. Nah nih, ini saya tampilin aja, saya share aja untuk contohnya. Kalau teman-teman pengen ngasih controller di bone ya kayak gini, silakan dibuka aja, kurang lebih seperti itu. Jadi harus nge-custom object dan penerapannya ya. Kayak gitu ya, Halindi Melini. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Kalau untuk bedah animasi itu nggak bakalan cukup sih waktunya. Bahkan untuk pelatihan aja sekelas Diklat ya. Diklat tuh 4 minggu. Itu pun nggak semua bisa gitu. Jadi bisa dari 24 peserta itu paling ya 5 atau 6 orang gitu yang benar-benar memenuhi syarat gitu. Sisanya ya harus mempelajari lagi di luar itu. Seperti itu. Berarti kalau buat rigging manual, kontrolernya tidak bisa di-generate otomatis ya? Ya nggak bisa. Jadi kalau bikin rigging manual ya per tahap. Ada bikin bondnya, joinnya dulu, terus di skinning sendiri, terus habis skinning, terus kasih controller lagi. Jadi tahapan rigging manual tuh cukup panjang sebenarnya. Nah itulah kenapa saya minta teman-teman riset, nyari efektifnya, cari cara cepatnya, kira-kira pakai apa dalam pembuatannya. Karena ini akan berpengaruh ke tugas akhir teman-teman, capstone teman-teman gitu. Pak mau menanyakan bagaimana nge-packing tekstur tambah gerakan untuk game. Hendriko nanti ini ya, itu nanti di kelasnya Pak ini sih, Pak Fairul sih, untuk penerapan ke gamenya gitu. Kalau untuk packing tekstur harusnya udah ada outputnya gitu. Tapi kalau untuk outputnya itu bisa langsung diekspor, itu bisa. Terus export FBX juga bisa. Jadi save as FBX itulah gitu. Mana ya? Ini loh. Jadi export FBX ini udah bisa sebenarnya. Atau USD, Universal Scene Description. Itu udah kebaca semua gitu.
Nah, untuk penerapan di game engine-nya nanti mungkin lebih ke Pak Fairul yang memahami itu. Masih bingung controller Pak, bingung cara troubleshooting-nya. Ya, controller agak apa ya? Tricky sih sebenarnya kalau untuk rigging. Kalau kita bedah berkaitan dengan controller itu macam-macam. Ada yang untuk kontrol untuk ekspresinya, kontrol untuk mata itu beda juga, tangan, jari-jari, input kinematik, power kinematik, banyak banget kan. Pak mau tanya cara render animasi ke MP4 gimana Pak? Karena saya baca-baca ada yang pakai add-ons. Emang iya ya? Add-onsnya ons double N mas. Nih, movie sih amannya ya. Atau gini, ini sekedar tips saja ya kalau mau ngerender, jangan langsung ke video sih saran saran saya. Soalnya kalau gini kenapa jangan langsung video? Misal nih, sewaktu-waktu ketika di jalan pertengahan error, mati listrik dan lainnya, teman-teman biasanya akan ngulang dari awal untuk renderingnya. Amannya apa? Amannya pakai sequence, PNG sequence atau JPEG sequence. Misal nih ada 1000 frame yang di render. Nah, ketika di frame 700 ternyata berhenti error atau apapun lah gitu. Entah PC-nya kenapa, kenapa dan lainnya gitu. Nah, ketika teman-teman pakai sequence, teman-teman tinggal lanjutin di 701-nya sampai akhir gitu. Amannya seperti itu. Kalaupun mau bentuknya video, ya pakainya movie sih. Encodingnya disesuaikan nih. Nanti outputnya apa? Outputnya kan ini direktorinya ya. Nah, nanti encodingnya disesuaikan. Ini QuickTime. Amannya ya, amannya QuickTime sih. Amannya QuickTime, terus kodeknya pakai S264. Atau QuickTime Animation juga sama sih. Nah, tapi amannya H264. Nanti outputnya iMovie itu udah sama. Itu iMovie ini lebih aman sih, karena kalau MP4 itu kodeknya ya. Kodeknya tuh bikin pecah resolusi sih, pecah kualitasnya. Saya yang buat tugas 34 kemarin nge-rigging, terus controller manual pusing soalnya banyak banget. Iya emang. Kalau tahapan belajar emang rigging tuh pusing sih. Jadi emang harus telaten mempelajarinya. Sekedar buat walk cycle aja Pak. Iya. Kalau untuk karakter, saranku pelajari di Giveaway aja sih. Fokus ke Giveaway aja. Jangan manual. Soalnya kalau manual itu effortnya terlalu gede gitu. Tapi kalau teman-teman pengen sambil belajar ya nggak masalah. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang lainnya ada mau tanyakan lagi? Oke, ini ada nih cara mengatur menggunakan easy easy. Isi in, isi out biasanya. Di keyframe-nya gimana, Pak? Oke. Biasa kita harus nambahin baru nih, tabel baru atau di bawah deh. Klik kanan horizontal kayak gini. Nah, ini kita ubah yang namanya grab editor biar kelihatan. Nah, cara ngaturnya gimana? Ngaturnya di keyframe ya, teman-teman. Bisa di bagian ini nih keyframe nih. Ini di klik kanan aja. Terus di sini ada nih di handle type-nya atau di interpolation mode-nya. Nah, interpolation mode-nya kan banyak nih tipe-tipenya atau tekan T biasanya. Shortcutnya tekan T, tinggal dipilih isingnya mana. Nah, ini bisa dicoba. Nah, misalnya interpolation juga bisa diatur dan nembak efeknya juga bisa diatur. Ini cukup banyak sebenarnya. Jadi bisa menggunakan yang kayak gini. Tapi kalau teman-teman pengen manual dan lainnya ya bermainnya di klik kanan. Nanti diatur dulu handle tab-nya seperti apa, nanti diatur untuk grab editornya. Nah itu kembali ketika teman-teman pengen mempelajari fokus ke animasi itu yang benar-benar butuh waktu. Kita harus balik ke awal lagi, gimana gerakin bola, gimana gerakin objek-objek yang sederhana sampai kompleks gitu. Karena kalau kita langsung mempelajari ini, teman-teman bakal bingung banget.
Gitu sih. Yang lain ada yang mau tanyakan? Nah, biasanya kalau animasi, untuk animasi itu ada dua cara. Untuk dataset animasinya dipisah-pisah atau digabungin. Digabungin misalnya nih, frame 1 sampai frame 25 adalah work cycle. Frame 26 sampai frame 50 itu run cycle. Terus misalnya frame 61 sampai berikutnya itu adalah idle dan seterusnya. Jadi banyak tuh berkelanjutan. Nah, nanti di game engine-nya itu bisa dipisah-pisah. Yang mana gerakan ini, yang mana gerakan ini, yang mana gerakan ini dari frame berapa sampai frame berapa. Itu bisa dipisah-pisah. Nah, itu cukup banyak metode. Nah, ini nanti untuk metode itu lebih ke Pak Fairul yang akan jelasin di akhir sesi dalam penerapan ke game engine-nya. Seperti itu. Yang lain? Cara. Ini loh, create pose. Ini ada create pose kan. Ini kamu harus bikin ini dulu sih. Bikin rigging dulu sih, Hendriko. Nanti dari rigging ini kamu bisa create pose kayak gini nih. Create pose, terus dimasukin ke sini dan lainnya. Ini tabel tambahan sini kayak gini nih. Nah, ini kan udah create pose, dia akan nambah kayak gini nanti. Gitu. Di sini loh. Di sini sudah ada create pose kan nanti masuk ke library-nya di sini. Jadi harus seleksi semua create pose. Nah, bentukan yang kamu bentuk itu jadi posenya, jadi pose asetnya. Simpelnya seperti itu. Yang lain ada yang mau tanyakan? Itu biasanya dinamakan library ini ya, pose library gitu. Dan untuk animasi, mohon diingat ya teman-teman, untuk apa ya, software 3D itu nggak cuman Blender gitu. Jadi cukup banyak software 3D lainnya. Contohnya Autodesk Maya, Cinema 4D, 3ds Max, Houdini dan lainnya itu software 3D semua tuh. Dan ada riggingnya dan ada animasinya. Untuk teknis rigging itu hampir sama semua software. Cuman berbeda mungkin tahapan-tahapannya. Terus untuk animasi, kalian mau mempelajari atau menggunakan software apapun, teknis animasi itu nggak bakal berubah. Pasti masih di dalam berkaitan 12 prinsip animasi itu. Nah, kalau modeling, setiap software itu beda-beda toolsnya. Beda juga tahapannya gitu. Nah, amannya kalau teman-teman pengen berfokus, kalau pengen jangka panjang, pelajari di tahapan animasi. Kalau pengen ke arah spesialis ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena peluang untuk animasi itu membutuhkan banyak orang. Karena untuk animasi satu hari aja kan cuma berapa detik kita dapatnya. Berapa karakter doang itu. Bayangkan yang durasi film yang 2,5 jam. Apalagi yang crowdnya banyak banget. Ya itu membutuhkan animator yang banyak gitu. Tapi kalau untuk modeling, modeling kan paling berapa puluh dalam satu studio tuh udah bisa bikin semua aset gitu. Tapi kalau untuk animasi butuh banyak animator di sana. Dan teknis animasi mau di dalam negeri dan di luar negeri itu sama. Teknisnya nggak bakal berubah prinsip animasinya. Jadi kalian mau kerja remote atau mau masuk ke studio manapun itu sama prinsip animasinya. Cuman butuh ketelatenan dan jam terbang di penganimasian seperti itu. Oke, hari ini mau tanyakan? Jadi cukup banyak ya peluang di animasi fokusnya. Animasi ini cuma gerakin doang, nggak ngerigging. Rigging bagian sendiri.
Jadi misalnya kalian takut dalam mempelajari animasi, wah harus mempelajari rigging juga ya, berarti ya enggak sebenarnya. Jadi untuk animasi sendiri, rigging sendiri gitu, enggak dicampurkan. Tapi kalau teman-teman pengen masuk ke dunia generalis ya semuanya harus dipelajari sih. Dari modeling, hampir semua teknis modeling sampai ke animasi. Bahkan sampai ke rendering tuh biasanya kalau generalis. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin materi kita sampai di sini aja berkaitan dengan penganimasian. Nanti untuk di sesi akhir kita akan menyimpulkan, di Bitcoin terakhir akan menyimpulkan semuanya berkaitan dengan mata kuliah yang terkait dan khususnya di 3D. Entah itu penerapan, entah itu yang bingungnya dan lainnya. Gitu. Sebelum saya kembalikan ke Mas Arya, ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk terakhir? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mas Arya. Jangan lupa presensi. Dari saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Halo, selamat sore. Terima kasih Mas Zaid untuk materi hari ini. So, jadi banyak banget pertanyaannya tadi ini. Bagaimana cara buat S2S, bagaimana cara buat rigging, rigging dan kontrol manualnya, terus gimana cara buat ekspresi, dan wah masih banyak banget nih. Gimana cara buat kontrol, terus cara buat syutingnya. Tadi udah dikasih tahu. Pastinya kalau pengen itu bisa dipakai apa? Maksimo, Maksimo, kalau nggak salah Maksimo. Untuk semua-semuanya tinggal di ini ada YouTube-nya yang tadi dikasih tahu sama Pak Zaid. Tinggal dicoba-coba aja. Untuk kesulitannya bagaimana, tinggal kita coba-coba aja. Jangan lupa juga presensi di sini tuh ada presensi, silahkan presensi dulu. 2 kali presensinya, presensi dari kami dan presensi di ICI-nya sendiri, dari website ICE-nya sendiri, ICI. So, mungkin itu aja dari kami. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, jangan lupa diupdate terus apa namanya itu exam tugas 3, 4, exam 2 dan tugas capstone-nya jangan lupa dikerjakan. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih udah datang. Jangan lupa presensi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.